Yang namanya sahabat Nabi definisinya adalah manijtama'a mu'minan binabiyina ijtima'an muta'arifan fil ardi walau a'ma walau sobiyan. Yang namanya sahabat adalah orang yang ketemu Nabi, kumpul sama Nabi, beriman kepada Nabi fi hali hayatihi, pada waktu Nabi hidup. Waktu Nabi masih hidup, dia lihat Nabi walau Nabi tidak lihat dia, atau Nabi lihat dia lagi tidur dilihat Nabi walau dia tidak lihat Nabi, itu juga sahabat. Jadi kuduk sezaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi waktu Nabinya masih hidup, ini sahabat. Uwais Al-Qarani sezaman dengan Nabi, waktu Nabinya masih hidup, dia hidup ada, tapi Uwais seumur-umur tidak ketemu dengan Nabi, maka Uwais tetap pangkatnya namanya tabi'in. Tabi'in itu gelar untuk murid sahabat, begitu. Jadi tabi'in tidak ketemu Nabi, tapi disebut-sebut sama Nabi, ya, karena Nabi itu adalah siapa yang mengadakan hubungan dengan Nabi, biar tidak ketemu langsung sama Nabi, maka ada cantelannya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais penyebab enggak ketemu Nabi, ada dua pilihan yang sulit pada Uwais. Yang pertama, Uwais ini dari kabilah Murad, sebuah suku yang ada di Yaman. Kampungnya namanya Qoron, maka disebut Uwais Al-Qarani, bukan Al-Qarni. Kita suka nyebutnya Al-Qarni, Qarani, begitu, gitu, Qarani. Uwais, kata ibunya, karena punya ibu yang sudah tua renta dan dia sendirian, anak sematawayang, kata ibunya, Uwais, sono ke Madinah, temui Rasulullah, biar kau ngaji langsung sama Nabi. Kata Uwais, mematuhi perintah ibu wajib, tapi kalau saya pergi ke Madinah, ibu sakit, siapa yang nyebokin ibu, siapa yang wuduin ibu, siapa yang ngurusin ibu? Bila saya ke Madinah, maka ibu terlantar. Saya lebih memilih ngamalin ajaran Nabi daripada ketemu Nabi. Ngamalin ajaran Nabi lebih saya pilih daripada ketemu Nabi. Ketemu Nabi di Madinah, ajaran Nabi enggak diamalin. Kenapa? Karena ibunya terlantar. Maka Uwais sudah berangkat dari rumah nih, keluar, ibunya ngomong lagi, udah tinggal aja mama, enggak apa-apa. Baru juga 10 meter dia balik lagi tuh Uwais. Begitu enggak jadi, ini ibu bagaimana kalau jatuh dari dipannya, bagaimana ini? Maka balik lagi. Dan itu diketahui oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Bahkan Nabi bilang, ada seorang hamba Allah yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Ada hajatan gak pernah diundang, datang gak pernah ditanya, tapi di langit terkenal. Bila anda Umar, bila anda Ali ketemu sama dia, jangan enggak anda minta doa kepada dia. Begitu. Lalu kemudian ditanyalah oleh Sayyidina Umar, cirinya bagaimana tuh orang? Begitu. Maka diterangkan sama Nabi, dulu dia pernah sakit kusta banyak, kecuali cuman satu tapak doang yang dia tidak ada bekas penyakitnya. Uwais ini disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab mencari Uwais dari zaman Rasulullah, ratusan juta duit dibuang nyari Uwais, sampai akhirnya ketemu, kurang lebih 18 tahun dari Nabi ngomong, sampailah kemudian ketemu dengan Uwais Al-Qarani. Sehingga
Uwais Al-Qarani namanya tabi'in, tidak sahabat, sebab dia tidak ketemu langsung sama Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarani kemudian ikut perang. Sesudah Nabi wafat ketemu banyak sahabat, sampailah akhirnya Uwais Al-Qarani terakhir perang di Azerbaijan, sampai dikata saya dikuburkan nanti di situ saja waktu sakitnya. Sampailah kemudian ada tanah, kemudian Uwais ke situ, ada banyak debu sehingga enggak ketahuan kuburannya percisnya, tapi resmi kuburan Uwais Al-Qarani di Azerbaijan. Dicari percis makamnya, kala itu enggak ketemu karena syahid di situ. Dicari tempatnya, kagak ada bekas-bekasnya, bekas urugannya juga kagak ada. Emang juga enggak pengen dikenal orang, akhirnya kuburannya pun juga enggak bisa dikenal orang. Wallahu a'lam. Itulah Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in besar yang Rasulullah SAW sampaikan, Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani, rajanya tabi'in, paling top markotopnya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani dari belahan Yaman. Namun ada juga kalam Nabi, Sayyidut Tabi'in adalah Hasan Al-Basri, ini dari Basrah. Syekh Nawawi Al-Bantani panjangkan pada bagian ini dalam kitab Tijanud Daruri pada halaman-halaman terakhir. Apa Uwais, apa Hasan Basri yang utama? Maka kata para ulama, tergantung dari daerah mana. Maka kalau daerah Yaman, Uwais Al-Qarani lah termasuk Sayyidut Tabi'in, rajanya tabi'in, disebut-sebut oleh Rasulullah SAW namanya. Dan ini dari Uwais Al-Qarani ini sebagai dalil dan kuat bagi kita, andai pun kita nggak ketemu sama Rasulullah, nggak sezaman sama Rasulullah, asal kita ngamalin ajaran Rasulullah, maka kita ada di hatinya Rasulullah. Karena Uwais sampel umat yang tidak ketemu Nabi tapi ngamalin ajaran Nabi, maka Uwais disebut-sebut oleh Nabi. Pelan-pelan dari umur kita yang ada, kita ikuti Nabi dari yang terkecilnya, pakai bajunya, pakai sendalnya, tidurnya, potong kukunya, dan segalanya begitu, maka kita bakal ada seperti Uwais Al-Qarani. Karena itu kata ulama, al-a'malus sholihah khairun minar ru'yas sholihah. Mengamalkan ajaran Rasulullah itu lebih tinggi dibanding mimpi ketemu Rasulullah. Kalau mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullahnya di luar badan kita, tapi ngamalin ajaran Rasulullah, sir nur Muhammadnya ada di badan kita, dan itu lebih utama. Sehingga lebih afdal mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Banyak orang suka selfie-selfie sama kiai, tapi ketemu kiai foto mulu, ngaji mau kagak. Ini kurang didemenin yang model kayak begini nih, gitu. Foto mulu, dicuci juga kagak, begitu. Foto mulu, nggak usah begitu. Sama kiai-kiai nggak usah yang kayak begitu. Yang penting ajaran tuh kiai amalin, itu juga udah nyambung. Sebab Uwais Al-Qarani tidak ketemu sama Nabi, tapi ngamalin petuah-petuah Nabi, sangat dielu-elukan oleh Rasulullah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah. Iya, baik. Kita baca Fatihah.